Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu. Selamat datang di channel YouTube Kejawen Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita berbagi keilmuan, kita berbagi media. Jangan pernah ada rasa kita harus bahagia sendiri. Jangan pernah ada rasa kita harus berilmu sendiri. Nanti kalau saya berilmu, siapa dong pasiennya? Jangan pernah ada rasa seperti itu gitu. Sampean tidak akan bisa merasakan bahagia kalau pikirannya seperti itu, gitu kan. Nah, harus saling berbagi, apalagi misalkan sudah berkeluarga, itu harus membahagiakan istri, karena istri itu pintu rizkinya kita, ya kan? Istri itu pintu rizkinya kita. Kadang itu kita marah ke istri atau kita mukul istri gitu kan, besok seminggu kemudian atau gimana gitu, pasti ekonomi kita down. Jadi diusahakan istri itu selalu dibuat bahagia, selalu dibuat komunikasi. Nah, istri itu ladang duit. Jangan sampai lah dihianati, diselingkuhi, atau dimarahi. Itu ladang duit itu istri, jangan sampai gitu. Kalau istrinya yang bandel-bandel, ya kan, ajak ngomong baik-baik, ajak jalan gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya udah ngelakuin gitu. Ntar dibilang, wah gampang kalau ngomong mah, ngelakuin susah. Saya udah ngelakuin seperti itu. Saya juga mau bagi-bagi media Gelang Tridatu gitu kan. Jadi buat sedulur yang subscribe, nanti akan saya berikan Gelang Tridatu. Gelang Tridatu ini saya tidak akan bilang tuahnya untuk apa, tapi silahkan sampean lihat sendiri postingan-postingan saya di Facebook, namanya R.E. Surodipati. Itu bisa dicek postingan-postingan testimoni dari dari pemakai Gelang Tridatu yang saya berikan ini gitu. Jadi ini gelang pengirimannya dari JNT Tangerang Selatan. Silahkan cek sendiri ongkirnya, misalkan ke arah ke tempat sampean tidak perlu memaharkan, cukup dengan subscribe, like, komen, dan share video saya, itu channel saya ya kan. Sampai nanti saya berikan media Gelang Tridatu ini, sampean cukup membayar ongkirnya gitu. Diusahakan bagi yang sudah menerima media ini jangan di unsubscribe gitu kan, seperti itu. Sampean bisa lihat sendiri testimoni-testimoninya di Facebook saya, R.E. Surodipati. Oke, lanjut kita untuk pengobatan. Ini saya sudah sediakan bawang putih. Bawang putih ini sebagai media pengobatan, baik medis maupun non medis. Tuh, saya cari catatan yang kemarin.
rupanya hilang saluranku kemarin, nggak tahu kemana, keselip kali. Jadi nanti sambil tak coret-coret ya. Gini, misalkan nih kita mulai nih, kita pakai coret-coretan lagi. Media bawang putih. Jadi disediakan nih air gelasnya, gelas plastik ya, air gelas plastik, dan di dalamnya ada beras. Nah, seperti biasa harus ada media air, beras, bawang putih kalau untuk pengobatan. Seperti biasa. Misalkan ya, misal kita mau mengobati itu misal pergantian hari pasaran itu kan setiap jam 5 atau setengah 6 sore itu pergantian. Misalkan nih minggu legi, terus Senin pahing. Nah, misalkan gini, setelah kelihatan ya, misalkan minggu legi Senin pahing. Nah, kita mau mengobati orang di hari Minggu nih, kita mau mengobati orang di hari Minggu jam 4 sore. Berarti hitungannya masih hari Minggu legi. Minggu ini kan 5, Minggu 5, legi 5, 10. Nah, ini jam 4 sore ya, 4 sore. Kita pakai hitungan titen. Jadi apa-apa itu enggak asal baca, kita harus pakai tata cara gitu. Nah, terus misalkan kita mau mengobati orang nih pas hari Minggu tapi kok malam gitu kan, jam 7 malam atau jam 8 malam atau jam 6 lah, jam setengah 7 lah, itu hitungannya udah Senin pahing. 54 Senin 4 pahing 9 13. Nah, ini ya hitungan kita buka dari awal biar sampean paham dulu. Jadi harus ada hitungan dulu. Nah, setelah itu arah kiblatnya kita harus tahu juga. Misalkan minggu legi jam 4 sore berarti masih hitungan legi ini, kan gitu, masih hitungan legi. Nah, legi ini arahnya kemana? Arahnya ke wetan, ke arah wetan. Wetan itu apa ya, timur. Nah, pahing, kalau misalkan pahing ini udah masuk jam 7 malam gitu kan, berarti masuk ke Senin pahing. Nah, pahing ini masuknya ke kidul atau selatan. Nah, ini hitungan gini nih kelihatannya sepele, ini apa ini ya, ntar ilmunya ada. Nah, ini sudah begini, terus kita tanya orangnya. Ini kan udah ya, kita tanya pasiennya sampean tanggal lahirnya berapa gitu. Nah, setelah dihitung gitu kan, oh kalau bukan tanggal lahir, sampean wetonnya apa gitu kan. Nah, misalkan wetonnya Senin pahing jatuhnya 13. Nah, Senin ini weton pasien ya, weton pasien. Nah, ini weton pasien misalkan Senin pahing kan 13. Jadi jumlah berasnya ini 13 beras. Nah, berasnya 13 butir. Terus nah, ini kan taruh air gelas bling ya,
diisi penuh ya kan, dimasukin beras 13 butir. Nah, beras 13 butir nih ya. Nah, udah kayak gitu, terus kita misalkan mengerjakannya jam 4 sore tadi ya, berarti ke arah timur. Kita si pasien ini badannya suruh atau mukanya harus menghadap ke timur. Nah, mukanya atau badannya menghadap ke timur, paham ya, badan mukanya menghadap ke timur seperti itu, menghadap timur. Nah, sampean bebas mau hadap mana terserah, yang penting pasien badannya menghadap ke timur. Kalau misalkan jam 7 malam ya kan, kan hitungannya udah Senin Pahing gitu kan, berarti dia badannya atau mukanya harus menghadap selatan seperti itu. Nah, kan ini hitungannya dulu nih, tata caranya dulu. Jadi memang kalau misalkan sampean mau pakai ilmu teten tuh harus hafal pasaran-pasarannya, harinya gitu kan. Minggu 5, Senin Senin 4 gitu, pokoknya harus hafal seperti itu. Seperti itu. Kalau nggak hafal ya nggak ini sih, yang penting apa, ada catatan contekan, ntar lama-lama juga hafal sih kayak gitu. Saya dulu juga nggak hafal, tapi ya sering nyontek lama-lama hafal itu, seperti itu. Nah, setelah itu kita bacakan ajian rogo besi. Ajian rogo besi ini apa? Ajian untuk diri kita sendiri, bakaran diri kita. Nah, saya bacain lagi nih ajian rogo besi. Ajian rogo besi, pokoknya itu andalan saya yang ya, karena bukan andalan sih, yang sering saya gunakan tuh ajian rogo besi, ajian kun, ajian Jolo Sutro, ajian Kanjeng Guci. Nah, itu yang sering saya gunakan, karena semakin kita sering menggunakan maka ilmu ajian ini akan semakin jos gitu. Itu yang sering saya gunakan tuh itu. Karena kenapa, di zaman sekarang ini yang dicari itu bukan kesaktian, bukan kekebalan, bukan mau jadi preman, enggak gitu kan. Buat apa nyimpen kayak gituan gitu kan. Itu kalau nggak cocok malah rezeki sampean yang seret gitu. Kalau nggak cocok di sampean rezeki seret, apa, hubungan suami istri cekcok terus gitu kan, rumah hawanya panas terus ya kan, ekonominya ngedon. Wah, kalau nggak cocok mendingan jauh-jauhilah kayak gitu kalau bisa ya. Tapi kalau sampean hobi ya monggo, kalau saya bilang sih mendingan jauh-jauhi, karena rezeki sampean nanti akan turun gitu, akan rungkat kalau nggak cocok. Mendingan cari yang enak-enak aja, kita cari yang bisa buat makan gitu, itu enak. Nah, itu ajian rekusi saya bacakan kembali. Saya gini, tangan ngetuk ya, tangan ngetuk bumi, ngetuk bumi. Assalamualaikum, salam. Ini misalkan bumi nih ya. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Raga kujen Nabi Adam, keteh kujen Nabi Rasul, angin kujen Nabi Muhammad. Raga kujen Nabi Adam, keteh kujen Nabi Rasul, angin kujen Nabi Muhammad. Raga kujen Nabi Adam, keteh kujen Nabi Rasul, angin kujen Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Nah, kalau kemarin-kemarin nggak tak bilang, sekarang tak bilangin ya kan. Soalnya kalau langsung tak bilangin kemarin nggak enak gitu, sekarang tak bilangin. Jadi pembacaan itu sampean tarik nafas, ketuk bumi, 3 kali, tangannya kiri, bukan tangan kanan, tangannya kiri ya, tangan kiri atau kaki kiri kita ketuk. Kan tadi ambil nafas terus baca kita gitu kan, langsung kita baca itu nggak perlu lidah menyentuh langit-langit, nggak perlu. Nah, pokoknya baca, yang penting kita tahu makna, inti, tujuan rogubs itu apa gitu. Itu yang penting itu. Nah, udah baca, udah kelar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, terus langsung ditiupkan fu fu fu.
bebas ditiupin naik kemana terserah. Nah setelah itu kita bacakan ini. Nah ini ilmunya, ini di ilmunya. Nah tata caranya tadi pokoknya ingetin ya, tata caranya saya ajian regu besi, ajian kun, ya kan, ajian kancing kunci. Ini kalau untuk pengobatan. Nah ini kita pakai media bawang putih. Media bawang putih cari yang segembel. Nah ini kita buka. Ini saya salah ini. Bawang putihnya salah. Kita ambil yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Jadi kalau ini kayak modelnya bawang putih cutting ini. Jadi gede-gede ini. Cari yang bawang putih lokal kali ya. Lokal dia pokoknya di bagian tengahnya, kalau kita buka di bagian tengahnya ini ada yang paling kecil, itu ambil yang paling kecil, nah kan udah tuh, nggak perlu dikasih minyak, nggak perlu dikasih apa gitu kan. Ini dibersihin ya, kulit-kulitnya dibersihin kan. Terus kita ketuk nih, kita ketuk. Assalamualaikum salam. Oh ya ntar lu, pasiennya misalkan namanya Susi. Assalamualaikum salam. Kun nama Allah biakun nama Jibril. Selamat hari hidup, selamat hari padam. Lewat perantara bawang putih niki. Demit lembut sing ana ning Susi. Metuo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Lalu dihidupkan ke bawang putih. Nah udah begitu kan. Nah ini prosesnya lagi, ini tak pindahin dulu nih, pindahin bawang putih ya. Nah, ini kakinya cekernya jelek. Ini bawang putih begini, posisi begini, tak deketin dulu. Nah, posisi di tengah, ini digapit nih, ini gitu kan. Nah sampean begini, sampean pijetin gini. Oh ini terlalu kegedean sih, salah sih, ada yang paling kecil. Pokoknya bawang putih lokal ini begini. Nah ini digapit nih, ini kan digapit ya kan, digapit gini. Nah ini gini diurut-urut gini, pokoknya diurut aja, terserah mau ngurutnya gimana, diurut nih semua gini. Pertama di sini, terus kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini, sama, cuma diurut di samping-sampingnya. Ini kan nempel gini ya, bukan nempel sih. Nah dijepit gini, terus sampean urut-urut gini gitu, jepit gini terus di urut-urut gini. Nah seperti itu begini ya. Nah diurut-urut gitu, seperti itu. Nah sampean sambil ngurut-ngurut gitu ya, sampean sambil baca ajian kun, nggak usah tahan napas, nggak apa-apa.
sampean sambil baca ajian kun, nggak usah tahan napas nggak apa-apa, dibaca ya terus ya. Kalau udah capek ya udah nggak usah dibaca, nggak apa-apa, sampean pijet ya. Nah udah di sini udah. Nah ini sering begini nih, kelihatan nggak? Diginiin, pokoknya bebas, yang penting ketusuk-tusuk. Nah ini juga nih gini tuh. Nah yang pertama itu kaki kiri, keduanya baru kaki kanan. Nah sama prosesnya seperti itu. Nah sambil di sini nih, di sininya nih, di sini juga bisa. Pokoknya nanti sampean dengan sendirinya akan tergerak, sampean dengan sendirinya itu akan tergerak. Saya akan menggerakkan kemana sih, sampean coba buktikan. Kalau nggak percaya, sampean nanti akan tergerak. Wah saya harus kesini, harus mijat arah sini. Nah pokoknya sampean buktikan sendiri gitu. Nah misalkan udah begitu ya, udah dipijat kakinya semua, nanti kalau misalkan itu dia ada gangguan goib gitu, sampean gini, set 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 gitu kan, baru sampean gini aja nih belakang. Sampean gituin, set, tarik gini. Nanti biasanya kalau misalkan dia ada gangguan goib, bakalan jeringkat gini kakinya, padahal nggak dia apa-apain. Nah gini sampean gini aja, set. Pokoknya nanti sampean bakal tergerak sendirilah gitu. Yang mana yang mau dicolek itu yang mana gitu, sampean tergerak sendiri. Dan nanti sampean, si pasien itu kakinya jeringkat sendiri, seret gitu, kayak semacam dagingnya itu, kakinya itu disesetin pisau gitu, seperti itu. Nah itu ilmunya. Nah balik lagi, jadi ini kan tadi udah nih, mejatinnya udah, sampean nggak perlu bertanya gimana Pak sekarang, gimana ini, nggak perlu, nggak usah. Sampean kalau mau dikasih duit boleh diterima, tapi jangan pernah minta, soalnya namanya orang sakit itu pasti dia nggak punya duit, orang yang membutuhkan gitu kan, seperti itu. Intinya kalau dikasih diterima, tapi ya sebisa sampean lah menghindar atau gimana gitu kan. Tapi namanya rezeki ya diterima aja, cuman jangan minta gitu, seperti itu. Nah itu tadi bawangnya kan udah ya, sampean nggak perlu tanya gimana sekarang, nggak perlu tanya gitu kan. Udah kelar seperti itu, ini bawangnya, ini kan air nih, airnya kan penuh ya, air penuh. Pertamanya ini bawang suruh makan, suruh nelen, pakai air setengah kan bisa, suruh nelen gitu kan. Nah terakhirnya ini berasnya ini kudu habis, jadi sisain setengah dikocok-kocok ini habis kan itu, seperti itu. Nah jadi seperti itu baru kita baca ajian mancing kunci untuk mengunci si pasien, si Susi ini, agar kalau tidak itu ibaratnya pageran full ya. Tapi kalau sampean belum pernah puasa ya paling ya bukan tidak, tapi ya mengurangi lah, setidaknya mengurangi resiko itu, mengurangi resikonya si Susi. Nanti itu akan ketahuan ya, itu
ada goibnya atau tidak, yaitu seperti tadi dipeset-peset gitu tadi, nanti akan ketahuan gitu, seperti itu. Jadi media bawang ini sampean gunakan dari arah paha nyampe telapak kaki, sampean nggak perlu mijet bagian badan atau tangan, nggak perlu, gitu aja, seperti itu anjing-anjing. Dan ini apa, bagi penyimak setia tanpa skip iklan, tanpa melewati iklan, ya kan? Saya di sini udah bagi ilmu, bagi wawasan, bagi pengalaman saya, bagi media gelang, ya kan? Kurang apa lagi kalau sampean nggak bantu saya untuk saling share, komen, ajak semuanya untuk subscribe, tetangga, anak, adik, gitu kan? Itu ajak untuk subscribe, mau ditonton silakan, nggak silakan, ya kan, tapi lebih bagus ya ditonton gitu. Nah, jadi saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini ada 16 gelang. 16 gelang tridatu ini apa ya? Ada kali setahun yang lalu. Dan ini dulu tuh ya tahulah, saya maharin dulu 2,5. Dulu saya maharin 2,5 gitu. 250.000 saya maharin. Ini saya bagikan untuk yang benar-benar menyimak ini sampai full. Silahkan komen, dan nanti pokoknya silahkan komen dengan ketik daftar gelang gitu kan, daftar gelang pertama gitu. Nah, jadi kalau yang keduanya ngelihat juga, ketik daftar gelang kedua gitu, seperti itu. Tapi dengan syarat, ya kan, dengan syarat sampean daftar, nanti akan saya tanyakan berdasarkan isi dari video ini. Makanya dihafalkan videonya. Nanti saya tanya apa yang ada di isi itu, ya kan. Terus habis ini saya apa gitu kan, habis ini ngelakuin apa. Nah, nanti saya tanya gitu. Kalau misalkan sampean memang bisa menjawab gitu kan, saya berikan gelang ini saya berikan. Dan juga ada beberapa batu yang udah lama saya di tempat dupa, di tempat ritual saya. Ini tempat ritual saya nih, ini saya kasih tahu. Nah, itu tempat ritual saya tuh. Nah, itu batu di sini nih gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang sampean pas jawabannya, saya berikan gelang dan juga batu. Oke, kita happy bersama, kita bahagia bersama. Selain sampean dapat ilmu, sampean dapat kebahagiaan. Silakan saling share ke tetangga, saudara,
teman jangan pernah culas, mari kita berbagi. Sampean kalau pelit ya berat, nggak bakal sukses hidupmu. Mendingan berbagi itu indah. Oke, sebelumnya salam rahayu, selamat malam.